Seorang anggota Satuan Narkoba Polres Kaur Bengkulu berinisial BNP jadi tersangka selesai memperkosa tahanan wanita pada akhir Juni lalu. Terkait dengan kasus ini, BNP telah resmi dipecat dari Polri sejak Februari lalu. Adapun saat ini BNP telah ditetapkan jadi tersangka dan menjalani proses hukum yang berjalan. Selengkapnya mengenai informasi tersebut akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Beta Misutra. Selamat siang, Beta. Silakan dengan laporan lengkapnya. Ya baik, selamat siang Siska. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa dari mantan anggota Satuan Polres Kaur Bengkulu, itu mantan anggota dari Satres Narkoba Polres Kaur, itu berinisial BN atau BNP, itu resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Kejari Bengkulu setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila terhadap seorang tahanan perempuan narkoba di Polres Kaur pada tahun 2024 lalu, Tribuners. Di mana peristiwa tersebut itu seperti yang saya sampaikan tadi terjadi kurang lebih sekitar bulan Juni tahun 2024. Untuk TKP-nya itu ada di ruang penyidik Polres Kaur, di mana saat itu memang korban sendiri dalam kondisi menjadi tahanan karena terkait dengan kasus narkoba di Polres Kaur atau di wilayah hukum Polres Kaur. Dan di saat itulah korban yang saat itu diduga tertekan dengan adanya tekanan dari tersangka BN ini, kemudian di sana terjadinya ruda paksa ataupun pemerkosaan oleh BN terhadap korban. BN sendiri itu juga sempat mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatan tersebut dengan menakut-nakuti bahwa hukum terkait dengan kasus narkoba yang sedang dijerat kepada korban akan diperberat apabila korban nantinya buka suara. Namun korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan terkait dengan apa yang ia alami tersebut ke petugas dari Polres Kaur, misalnya petugas piket dari Polres Kaur, dan setelah membuat laporan dan juga sempat membuat laporan ke Polda Bengkulu ataupun ke Propam Polda Bengkulu terkait dengan kasus ini. Dan setelah adanya laporan tersebut, kemudian korban sendiri sudah menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, di mana hasil visum menunjukkan bahwa memang adanya bukti kekerasan seksual yang memang menguatkan adanya laporan dari korban terkait dengan tindakan asusila yang dia alami. Di mana atas temuan tersebut, kemudian singkat cerita BN sendiri itu langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini dan juga sempat menjalani sidang etik dengan keputusan bahwa dirinya sudah PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat pada bulan Februari 2025 yang lalu, nih Tribuners. Dan terkait dengan adanya pelimpahan tersebut itu dibenarkan oleh Kasipidum Kejari Kota Bengkulu sebelumnya, yaitu Pak Rusdi Sastrawan, yang membenarkan bahwa tersangka memang sudah dilimpahkan dan termasuk juga berkas perkaranya ke Kejari Bengkulu, di mana tersangka sendiri akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Malabro ataupun Rutan kelas 2B Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Nah, dan untuk ancaman hukuman sendiri disampaikan oleh Rusdi ini adalah untuk tersangka BN ini itu 12 tahun penjara. Dan terkait dengan ramainya pemberitaan terkait dengan BN ini sendiri, itu dari pihak Polda Bengkulu juga pada hari ini sempat memberikan klarifikasi kepada awak media, yaitu yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, yaitu Kombes Pol Andi Pramudia Wardana, di mana ia membenarkan bahwa BN sendiri itu sudah memang bukan anggota Polri sendiri. Dijelaskan oleh Andi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu BN memang sudah resmi diberhentikan dari institusi Polri atau tempatnya berdinas di Polres Kaur sejak bulan Februari 2025 lalu melalui surat keputusan Kapolda nomor Kep/2/2/2025 pada tanggal 19 Februari 2025, di mana proses PTDH itu sendiri sudah dilaksanakan secara resmi dalam upacara maksud saya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur, yaitu AKBP Yuriko Fernanda pada tanggal 8 Mei 2025, di mana dengan keputusan tersebut Bribtu BN sendiri itu sudah tidak lagi memiliki status sebagai anggota Polri dan seluruh hak serta kewajiban sebagai personel kepolisian itu telah dicabut oleh pihak kepolisian. Dan Polda Bengkulu sendiri melalui Kabid Humas sendiri menegaskan bahwa pentingnya masyarakat untuk tidak salah paham terkait dengan status hukum tersangka saat ini, karena memang Kabid Humas ataupun Polda Bengkulu sendiri masih khawatir bahwa ada masyarakat yang menyangka bahwa status dari tersangka BN ini masih sebagai polisi, dan untuk itulah dia memberikan penjelasan tersebut pada hari ini. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang Pak sampaikan dari Bengkulu. Kembali ke Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bengkulu Beta Misutra. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih rekan-rekan. Informasi yang berkembang bahwa yang bersangkutan itu adalah oknum polisi. Kami menginformasikan bahwa yang bersangkutan sudah di PTDH dari tahun 2024 dan sempat meminta banding dan bandingnya sudah ditolak. Jadi yang bersangkutan sudah bukan lagi anggota Polri, khususnya Polda Bengkulu. Jadi Polda Bengkulu
Bapak Kapolda sendiri telah menyampaikan berkomitmen bahwa personil yang melakukan pelanggaran tidak ada toleransi lagi, khususnya yang menyalahgunakan narkoba akan dilakukan PDDH. Termasuk kasusnya juga ya, termasuk juga kasus-kasus yang lain, salah satunya kasus asusila juga. Hari ini jaksa dari Kejaksaan Tinggi melimpahkan perkara dari penyidik Polda Kejari Bengkulu dengan inisial tersangka BNP. Ya. Dugaan pasalnya yaitu pasal 285 KUHP, kemudian dialternatifkan dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dalam waktu 20 hari ke depan kami tahan di Rutan Malabro. Berapa JPU kita siapkan untuk sidangnya? 3 surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, 3 jaksa. Penahanan di mana nih Bang? Di Rutan Malabro. Rutan Malabro. Kalau untuk ancaman pidananya berapa tahun maksimal? Ancaman pidananya maksimalnya 12 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.